Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Khairunisa, NIM 215231016, akan menceritakan kisah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran kemudian mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak ini Perang Mangkubumen pecah yang menewaskan ribuan prajurit. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September pada tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil rundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa meter di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalgo Sayin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Tepatnya 15 Februari tahun 1755 terdapat pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atau atribut-atribut keraton, yaitu keris, yang menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja terdapat dialek yang namanya bahasa Bagongan, terus ada tarian dan tutup kepala dan juga penampilan. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan rentetan peristiwa. Dan pada akhirnya, pembagian wilayah sengaja diacak dan menimbulkan wilayah yang tumpang satu sama lain. Ada wilayah Jogja yang di sekelilingnya wilayah Solo dan wilayah Solo yang di sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Sementara itu,
Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Mangkubuana turut menuntut hak seperti penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, beliau juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Karangga. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti di situ. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, dari kejadian Inggris Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing memiliki perbedaan model dan politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang dikenalkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami situasi yang berbeda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara itu, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.